Makanya ketika ada jurid fisabilillah, kita itu ikut bermain bertempur di level udara. Jadi sama pertempuran juga. Israel nyerang darat, nyerang udara, ya kita nyerang di udaranya. Itu kita share, seluruh dunia tahu. Dan itu membangkitkan apa? Semangat bahwa mereka nggak sendiri, Palestina tidak sendiri. Kalau kita bicara perang sebetulnya kan bukan cuma jasad yang kelihatan terkapar mati ya atau terbunuh. Tetapi ketika mental mereka, logika mereka kita kunci sehingga tidak bisa bergerak atau dibunuh sekalian sehingga mereka betul-betul nggak berdaya, ini adalah sebuah peperangan dan ini adalah sebuah kemenangan. Selalu saya bilang gadget Anda, medsos Anda itu senjata, tergantung mindsetnya. Mencermati tadi fenomena Yahudi Pesek nih, orang-orang yang sudah ya dipenetrasi lah ya oleh orang Israel. Sejauh yang Pak Ismail Fahmi tahu itu, tadi kan memang diundang ke sana, ada yang barangkali cuma disampaikan informasi secara objektif, ada yang sampai diintervensi atau bahkan dibayarin gitu. Ada nggak di Indonesia? Ya ada, itu kunjungan. Kalau awalnya mungkin kayak kunjungan budayaan, kunjungan apa kayak gitu, melihatkan yang bagus-bagusnya. Tapi itu hanya selected buat mereka-mereka yang terpilih. Top influencers yang kemudian diharapkan setelah balik itu memberikan influence. Dan mereka nggak akan ikutan seperti yang kita katakan Yahudi Pesek tadi yang terlalu jelas. Mungkin ada beberapa aja seperti yang kita tahu kayak Permadi itu clear ya, terus terang dia. Nah, tapi dalam bentuk yang serangan. Clear apa dia? Dia sejak awal sudah seperti narasinya mendedikasikan membela Israel, ya, kepentingan Israel. Itu terlihat perbedaannya sebelum berangkat dengan sudah berangkat. Saya belum perhatikan sebelumnya, tapi kalau dari gayanya itu sudah menjadi semacam ideologi dari awal. Saya kira nggak datang balik terus kemudian berubah, nggak seperti itu. Udah bawaan lah ya. Udah bawaan, kemudian jadi lebih kuat saja. Terstruktur nggak mereka? Kalau yang di peta ini mereka yang Hamas tadi ya, yang Hamas itu banyak anonim dan sebetulnya mirip-mirip anonim kita. Dan di antara mereka saling meretweet di antara mereka juga. Ada yang kemudian itu menjadi anggota, menjadi caleg ya, ada yang jadi caleg juga. Caleg salah satu partai gitu. Dan dia selalu menyerang, bahkan Muslim. Kayaknya enggak deh. Muhammadiyah, saya kan di Muhammadiyah juga kan diserang. Muhammadiyah itu apaan itu? Menyembunyikan lazismu dan ada kayak gitu. Saya tahu. Ada model seperti itu. Jadi mirip-mirip kita juga, tetapi ada keberpihakan ya mereka kepada Israel. Dan saya yakin juga karena tadi ada banyak. Jadi saya mau bilang ini, ketika perang Israel itu perang darat dan perang udara. Ini menjadi benar-benar dua strategi ya. Ini baru dua aspek saja, perang darat dan udara. Dan perang udara zaman dulu sebelum ada media sosial kan televisi, CNN, BBC, media mainstream mereka kuasai semua. Begitu ada media sosial mereka nggak bisa kontrol ini. Elon Musk dibuat bertekuk lutut, dia harus datang kan ke Israel dengan cara banyak perusahaan besar tidak mau memasang iklan. Nah, akhirnya dia datang, itu saya kira alasannya karena itu. Dan itu pun masih Twitter tidak bisa serta-merta dengan semena-mena mensuspend Mas Grace gitu di awal. Harus ada bot atau harus ada apa, harus ada alasan untuk mensuspend ya. Tapi in general mereka nggak bisa kontrol secara sepenuhnya media sosial. Ada beberapa yang bisa. Facebook mereka bisa. Instagram kan juga bisa. Coba dalam posting, bentuk apa? Dalam bentuk suspend. Kalau ketika kita nulis banyak tentang ada tulisannya Hamas, Palestina dan lain-lain, otomatis disuspend. Jadi ketika perang kemarin ini sepi banget, relatif sepi kan Facebook tuh. Nggak asik banget. Jadi tempat bermainnya masih anak-anak muda itu kemana? TikTok. Ya tapi kan akhirnya itu merugikan Facebook sendiri kan? Iya, merugikan Facebook, tetapi di dalam perang secara global kan menguntungkan karena ideologi mereka itu. Ya artinya income mereka berkurang dong dengan tidak berisiknya, ya dengan bermigrasinya. Ya. Mereka masih bisa dapat dari disinformasi. Oh, disinformasi. Ya, disinformasi yang menyebar ketika kita perang secara politik itu, mereka untung dari situ lebih banyak. Iya. Untung dari sana lebih banyak. Nah, makanya ketika ada jurid fisabilillah, kita itu ikut bermain bertempur di level udara.
Iya. Jadi sama pertempuran juga. Israel nyerang darat, nyerang udara, ya kita nyerang di udaranya. Nah, signifikansinya nih biar calon-calon anggota Jilid Fisabilillah baru nih langsung ramai yang daftar ya. Signifikansi perang di udara apakah lebih ringan atau tidak lebih penting dibanding perang darat? Sangat signifikan. Perang Signifikan. udara. Kenapa? Sangat ya. Sangat. Sekarang gini, saya lihat. Kita katakan bikin kayak waktu kemarin demo ya, Iya. demo di Monas. Kalau demo itu tidak diberitakan di media sosial, hanya ada di foto-foto kita saja, itu nggak jadi apa-apa. Hanya jadi album saja. Album. Tapi begitu kita share, seluruh dunia tahu. Dan itu membangkitkan apa? Semangat. Bahwa mereka nggak sendiri, Palestina tidak sendiri. Ketika orang lagi jatuh, lagi tidak mampu berbuat apa, saya rasakan seperti tadi, teman-teman kita semua ini protes, bahkan PBB pun ketika ada veto, dikalahin semua sama Amerika kan, nggak bisa apa-apa. Iya. Muncul Jilid Fisabilillah, ternyata ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Iya. Nah, dan ini membangun mental, moral saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Iya. Dan ini juga bisa menjatuhkan moral mereka yang ada di IDF. Nah, Iya. jadi ini sangat penting. Tinggal nanti saya sepakat nih soal batasan. Saya kok kurang setuju kalau sampai memperkosa dan lain-lain gitu ya. Ada banyak cara untuk mengganggu mereka tanpa cross the border. Ya, ada banyak cara. Tunjukkan aja misalnya, Anda itu teroris, negara teroris. Ya nggak perlu sampai death threat dan lain-lain. Kamu munafik, istrimu kayak gini, nah, kayak gitu. Itu hal-hal sifatnya logical buat mereka dan itu sangat mengganggu. Oke. Nah, ini saya kira bisa jadi salah satu panduan dikit ya tentang konten gitu ya. Saya setuju soal itu. Nanti bicara di konten. Tapi yang jelas gini, bahwa signifikansinya perang di udara ini nggak kalah, ya, nggak kalah pentingnya, nggak kalah hebatnya dengan perang di darat. Kenapa? Ya kalau kita bicara perang sebetulnya kan bukan cuma jasad yang kelihatan terkapar mati, ya atau terbunuh. Tetapi ketika mental mereka, logika mereka, kita kunci sehingga tidak bisa bergerak, atau dibunuh sekalian sehingga mereka betul-betul nggak berdaya, ini adalah sebuah peperangan. Dan ini adalah sebuah kemenangan. Dan ini sama kayak debat presiden gitulah. Ya. Ya. Sama pertarungan itu. Menunjukkan siapa dia dan siapa kita. Membongkar siapa kita dan siapa mereka. Ini penting sekali. Jadi selalu saya bilang gadget Anda, medsos Anda itu senjata. Tergantung mindsetnya. Makanya saya bilang ini mindsetnya Jilid Fisabilillah ini ya, perang atau sekedar main medsos gitu. Ya, ini tergantung kepada orang-orangnya.